Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman ya, ini ada sesuatu yang mungkin perlu saya bagikan ya. Ini berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami. Jadi, apakah cuek dan masa bodoh itu bisa membantu proses pemulihan dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ya? Menurut saya bisa-bisa saja. Akan tetapi ya, teman-teman juga wajib tahu ya. Pertama teman-teman juga harus periksa ke dokter ya. Sebenarnya ada masalah apa pada diri teman-teman ya, pada fisik teman-teman itu harus melalui proses pemeriksaan dulu. Bukan berarti kita itu langsung cuek atau masa bodoh dengan gangguan yang kita alami. Jadi untuk cuek atau masa bodoh apakah bisa membantu proses pemulihan? Menurut saya bisa juga ya. Akan tetapi saya ulangi lagi ya teman-teman. Teman-teman harus yakinkan dulu pemeriksaan ke dokter. Untuk mengetahui apa? Ya, kalau memang di fisik kita itu ada masalah ya kita obatin dulu gitu ya. Bukan berarti ya cuek atau masa bodoh itu kita tidak berusaha, kita tetap berusaha ya. Cuek dan masa bodohnya itu adalah ketika sensasi-sensasi psikisnya itu muncul ya. Contoh sensasi psikis apa? Ya, ketakutan ini, ketakutan itu, ketakutan-ketakutan yang sebenarnya nggak perlu kita takutkan. Contoh, takut apa ya teman-teman ya? Takut bepergian. Ya. Wajar kalau teman-teman itu pada saat mengalami gangguan asam lambung, GERD dan CT ini takut bepergian ya, karena sebelumnya mungkin merasa teman-teman itu ada trauma ya, dan ada juga yang merasakan saya nggak tahu kenapa. Kalau trauma sepertinya saya tidak, pokoknya bermacam-macam. Tapi intinya tidak takut bepergian. Nah, di sini ya teman-teman ya, ketika teman-teman itu mulai belajar cuek atau masa bodoh, udahlah saya pergi saja gitu. Ini akan sedikit membantu proses pemulihan. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Karena kalau kita nggak coba cuek ya, udahlah saya coba aja. Nanti teman-teman itu tidak akan berusaha ya. Teman-teman itu tidak akan mengerti apa yang akan terjadi gitu. Dan saya yakin ya, ketika teman-teman itu menakutkan untuk pergi atau menakutkan untuk keluar rumah itu ya, sesuatu hal yang teman-teman takutkan insya Allah tidak akan terjadi. Contoh misalkan, wah nanti saya pingsan di jalan atau saya nanti apa namanya jatuh di jalan dan lain-lain sebagainya. Ya wajar saja sih sebenarnya, karena pada saat kita mengalami gangguan asam lambung, GERD dan CT psikosomatis, ini kan sensasi fisiknya juga lumayan ya teman-teman ya. Jadi ada yang sempoyongan, keliengan, rasanya kayak mau pingsan. Jadi wajar saja ketika ada ketakutan-ketakutan ketika kita itu akan keluar dari rumah. Akan tetapi ya, kalau kita nggak latih, kalau kita nggak belajar untuk cuek dan masa bodoh terhadap apa namanya sensasi-sensasi psikis yang muncul ya, nanti kita itu akan selalu terjebak di lingkaran itu ya. Jadi yang saya maksudkan di sini cuek atau masa bodoh bukan berarti kita tidak berusaha gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika pikiran negatif kita itu menghantui kita ya, ketika pikiran negatif kita itu membisikkan ke kita mau keluar atau kita mau aktivitas atau kita mau apa, kita kan sudah biasanya sudah ditakut-takutin nih. Wah, jangan loh nanti ke sana itu nanti ambruk gimana? Awas loh kalau ke sana nanti kamu pingsan di jalan bagaimana? Itu kan seperti ada bisikan ya, seperti ada bisikan di pikiran kita ya teman-teman ya. Nah, dari situlah kita sobat cuekin tuh bisikan-bisikan yang negatif itu kita cuekin saja gitu ya. Dari situlah nanti teman-teman itu akan semakin kuat mentalnya ya, semakin terlatih dan teman-teman itu akan membiasakan diri. Tapi untuk sensasi fisiknya ya teman-teman, kalau teman-teman apa namanya didiagnosa atau sudah diperiksa memang ada apa namanya sakit fisiknya ya, itu harus diobatin, itu jangan dicuekin ya teman-teman, dan itu harus diobatin ya. Entah teman-teman itu apa namanya mau berobat secara tradisional ya atau secara herbal ya, itu pilihan teman-teman. Tapi pada saat itu ya saya pilih ke dokter dulu ya teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang sekarang masih merasakan yang namanya bingung menghadapi sensasi, setiap hari bermunculan, sudah sensasi hari ini hilang, besok lagi sensasi lagi yang lain itu timbul lagi, belum lagi kepikiran lagi, takut ini lagi, takut itu lagi, sudah bisa menangani takut keluar rumah, takut lagi dengar ada kabar buruk,
dengar apa kabar duka, kita udah panik lagi, udah takut lagi. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini juga sama, masih sama. Itu kita dapat bisikan dari pikiran negatif kita ya, dari sisi-sisi negatif ya, pikiran-pikiran yang ada di dalam ini apa namanya pikiran kita ya, pikiran negatif ya, itu kita selalu dapat bisikan. Ketika kita mendengar kabar duka ya, kita langsung berpikirnya, waduh, itu kenapa ya? Sakit apa ya? Jangan-jangan sakit kayak gini dan sebagainya. Itu seperti itu. Nah, ketika teman-teman mendengar seperti itu, nah ini saatnya penerapannya ya, cuek atau masa bodoh udahlah, namanya apa namanya sudah waktunya ya, sudah takdirnya gitu. Itu selalu dilawan dengan seperti itu. Cuek saja dengan apa namanya bisikan-bisikan negatif gitu ya. Kalau nggak seperti itu, nanti kita semakin lama terjebak di perasaan-perasaan takut ini, takut itu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat. Insya Allah gangguan ini juga nanti akan sembuh ya teman-teman ya. Karena banyak sekali yang sudah sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Jadi menurut saya ya teman-teman jangan salah paham. Jadi ketika cuek atau masa bodoh bisa apa namanya membantu proses pemulihan, bukan berarti kita itu cuek segalanya ya, tetap kita itu harus berusaha ya. Cuek itu kita tempatkan di apa namanya kondisi-kondisi tertentu ya, terutama di kondisi-kondisi dari sensasi psikisnya ya. Ketika kita mulai membangun mental kita untuk kita supaya tetap apa namanya supaya kita bisa berani ya, itu kan banyak bisikan-bisikan negatif. Nah, dari situlah kita cuekin saja tuh yang kayak gitu ya, cuekin gitu ya, masa bodoh gitu. Sama dengan kita itu keluar rumah ketika kita dibilang sama orang, "Ah, kamu kok semakin kurusan sih? Oh, kamu pucat banget sih." Gitu. Kalau kita respon, itu nanti kita akan malah tambah kacau pikirannya ya. Cuek saja, masa bodoh saja, mereka nggak tahu apa yang kita rasakan. Belum tentu mereka kalau merasakan gangguan seperti kita, mereka itu kuat gitu ya teman-teman. Dan kita merasakan gangguan ini, ya mengalami gangguan ini, dan kita yakin kita itu kuat gitu ya teman-teman. Selalu seperti itu diafirmasikan ya, kita kuat mengalami gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini. Jadi masa bodoh aja, orang lain bilang apa silahkan, karena mereka nggak tahu apa yang kita alami, apa yang sedang kita rasakan ya teman-teman ya. Jadi jangan khawatir teman-teman, insya Allah nanti teman-teman juga akan sembuh. Kenapa saya berulang-ulang terus ya seperti ini? Karena banyak sekali yang sudah sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Kembali lagi, cuek atau masa bodoh, apakah bisa membantu proses pemulihan dari gangguan ini? Saya bilangnya atau saya jawabnya, bisa-bisa saja. Tapi kita sesuaikan penempatannya ya teman-teman ya. Jangan dari awal memang kita sudah didiagnosa, oh kamu udah melalui pemeriksaan ya mungkin endoskopi lah atau USG atau apa ya gitu, ternyata ada gangguan, wah udah cuekin saja, katanya cuek itu bisa ini, bukan seperti itu ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahami ya, cuek yang saya maksud adalah ketika kita itu mengalami namanya bisikan-bisikan negatif ya dari pikiran kita sendiri ya, kita cuekin saja yang seperti itu. Kita mantap, kita fokuskan kepada penyembuhan ya. Banyak metode-metode penyembuhan dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Banyak mentor-mentor di YouTube yang bisa jadi bisa jadi pembimbing teman-teman untuk bisa segera lepas dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya. Kembali lagi saya sampaikan, cuek atau masa bodoh, apakah bisa membantu proses pemulihan dari gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ya, serta psikosomatis? Saya jawabnya bisa-bisa saja. Karena ada beberapa yang mengatakan ke saya juga bahwa setelah saya cuek semua, dengan saya itu sudah periksa diri ke dokter, ke sana kemari, dan dinyatakan itu baik-baik saja. Saya sudah bosan dengan merasakan banyaknya sensasi. Saya cuekin saja, saya masa bodohin aja, malah sembuh sendirinya gitu ya. Tanpa disadari sudah sembuh. Nah, itu berarti cuek atau masa bodoh itu bisa membantu proses pemulihan dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, semoga teman-teman tidak salah paham. Untuk cuek dan masa bodoh kita terapkan di kondisi-kondisi tertentu. Kalau memang teman-teman masih ada gangguan di fisiknya, obatin dulu ya. Karena bukan hanya cuek dan masa bodoh saja ya. Kita juga harus fokus kepada pemulihan dengan kita menerapkan 3P ya.
pola makan, pola hidup, dan pola pikir kita. Oke teman-teman ya, semoga saja apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman. Bisa memotivasi teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.